Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia masih memelihara dan juga masih menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan di bawah tema The Narrow Gate of Life, yang artinya jalan yang sempit dalam hidup. Firman Tuhan ini terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13-14. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbang yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita lebih menyukai pintu atau gerbang yang lebih besar atau luas dibandingkan dengan pintu atau gerbang yang lebih sempit. Karena pasti kita hanya langsung masuk saja tanpa ada halangan jika kita memasuki pintu yang besar tersebut. Namun bayangkan kalau kita memasuki pintu yang sempit dan sesak. Pastinya kita akan membutuhkan pengorbanan seperti kepala kita harus menunduk ataupun kita harus merapatkan ukuran tubuh kita supaya kita masuk ke dalam pintu yang sempit tersebut. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan untuk masuklah melalui pintu yang sesak tersebut. Karena pintu yang sesak tersebut menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini adalah kiasan atau gambaran untuk orang yang mengikuti Yesus yang bahkan sampai mengorbankan dirinya hanya untuk mengikuti Tuhan saja. Dan di perikop selanjutnya dari ayat ini, Kristus juga memberikan bagaimana cara agar kita bisa masuk ke dalam pintu yang sesak tersebut. Dari ayat 15-23 kita diajarkan untuk tidak menjadi pengajar yang palsu atau munafik. Dan tidak hanya menjadi pengikut Kristus di mana Kristus sendiri tidak mengenal kita. Artinya kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Lalu dari ayat 24-27 kita diajarkan untuk tidak hanya mendengarkan atau membaca firman Tuhan saja. Namun firman Tuhan tersebut harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak perintah-perintah lain yang Kristus ajarkan agar kita bisa memasuki pintu yang sempit tersebut. Karena pintu itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita terus berjuang untuk terus mengikuti kehendak Tuhan. Terus berjuang untuk memasuki pintu yang sempit tersebut, agar kita merasakan berkat dan sukacita selama kita hidup dan kehidupan yang kekal pada saat kita dipanggil Tuhan nanti. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita agar kita bisa melakukan komitmen ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian untuk renungan firman Tuhan yang saya berikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami diajarkan untuk kami bisa memasuki pintu yang sempit ini. Walaupun ini adalah gambaran untuk kami terus mengikuti Engkau sepanjang hidup kami, ajarlah kami Bapa untuk kami bisa mengikuti kehendak-Mu sepanjang hidup kami, supaya kami bisa merasakan sukacita dan juga berkat yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, dan juga kami bisa diselamatkan atas segala iman yang kami pegang kepada Engkau dan juga setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini demi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.